Heboh A'agim sebut Teh Nini turun mesin. Komnas Perempuan singgung kekerasan psikis. Prahara rumah tangga A'agim dan Teh Nini semakin runyam. Pemilik nama lengkap Abdullah Gimnastiar itu dikecam publik karena menyebut sang istri sudah 7 kali turun mesin. Sebelumnya, putra A'agim membeberkan perlakuan Ustadz kondang tersebut terhadap Teh Nini. Muhammad Gaza Al-Ghazali menyebut sang ayah telah menzolimi sang bunda. A'agim kemudian buka suara dan membantah tudingan tersebut. Rekaman yang diduga diucapkan oleh A'agim itu pun viral. Dalam rekaman itu, ia menyebut Teh Nini sudah 7 kali turun mesin alias melahirkan. Teh Nini ini adalah istri yang sudah 19 tahun mendampingi saya. Sudah 7 kali turun mesin, ujar A'agim dalam rekaman yang diunggah akun gosip Instagram @makimpo. Ucapan tersebut sontak menuai reaksi dari warganet. Banyak perempuan merasa tersinggung atas ungkapan turun mesin. Mereka menilai tak selayaknya wanita yang sudah melahirkan dieratkan dengan istilah tersebut. Menurut Ketua Komnas Perempuan Andi Yetriani, sangat tidak tepat untuk menggunakan istilah turun mesin untuk menggambarkan rasa cinta pada istri atau pasangan. Cara ini juga tidak pantas digunakan untuk memuliakan peran reproduksi perempuan karena telah melahirkan, sebab ketika turun mesin disematkan kepada perempuan yang telah melahirkan, istilah itu bersifat peyoratif alias merendahkan atau mencemooh. Istilah ini rekat dengan cara pandang yang seksis, yaitu merendahkan berdasarkan jenis kelamin, juga karena pandang yang menempatkan perempuan sebagai objek seks, termasuk imagi pada keperawanan dan elastisitas alat kelamin perempuan, yang dikaitkan dengan kepuasan pihak laki-laki saat berhubungan seksual, tutur Andi Yetriani kepada Hai Bunda pada Rabu 9 Juni 2021. Penggunaan ejakan dan atau makian adalah bagian dari kekerasan psikis dan berpotensi mendapatkan hukuman pidana. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan di Dalam Rumah Tangga atau Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004. Istilah turun mesin sebaiknya tidak dilontarkan kepada pasangan, sebab ungkapan tersebut dapat bersifat mencemooh yang mengakibatkan perasaan istri terluka. Dalam Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan psikis dimaknai sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis tidak bisa dianggap sepele. Meski tidak melukai secara fisik, kekerasan psikis merupakan tindak pidana dengan ancaman paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta rupiah. Menurut Andi, penting dipahami bahwa penggunaan ejekan dengan cara pandang seksis dan bernuansa seksual juga merupakan tindak pelecehan seksual. Perempuan tak lepas dari tindak pelecehan seksual, baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu, Komnas Perempuan segera mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual agar tindak pelecehan seksual dapat ditangani dengan lebih baik. Mengingat dampak dari kekerasan psikis pada perempuan korban, Komnas Perempuan berharap semua pihak memberikan perhatian yang untuk memberikan penguatan dan dukungan untuk pemulihan korban, tutur Andi Yetriani. Selain istilah turun mesin, polemik rumah tangga A'agim dan Teh Nini juga diperkeruh dengan kata-kata kasar yang disebutkan oleh Gaza, putra mereka. Sang putra menuliskan bahwa A'agim sering melontarkan ucapan kasar seperti musyrik dan munafik. Kamu musyrik, kamu munafik, kamu menuhankan makhluk.
Inilah kalimat-kalimat yang selalu kami dengar. Ya, selalu. Dikala makan di restoran, berangkat sekolah, berkumpul bersama, bahkan mungkin di setiap sudut bumi ini hanya ada pengingat akan kalimat itu semua, tulis Gaza di laman Facebooknya. Muhammad Gaza Al-Ghazali, anak A'agim dan Teh Ninih, kini minta maaf karena sudah mengumbar aib ayahnya. Sebelumnya, Gaza membongkar aib buruk A'agim kepada Teh Ninih di media sosial. A'agim lantas mendapat hujatan dari jagat maya setelah Gaza menuliskan beberapa perlakuan buruk ayahnya terhadap sang ibu. Gaza meminta maaf atas hal tersebut. Namun, ia sempat bertanya, apa dirinya kurang berbakti sekarang? Setelah mengungkapkan bagaimana perlakuan buruk A'agim, Muhammad Gaza Al-Ghazali kini meminta maaf. Gaza mengaku tidak senang dengan kehebohan yang telah terjadi saat ini setelah dirinya membongkar aib sang ayah. Apakah Anda pikir saya senang dengan kondisi seperti ini? Apakah Anda pikir saya bahagia ketika ayah saya dihujat sana-sini? Apakah Anda pikir saya tidak mempertimbangkan efek dari tulisan saya? Apakah Anda pikir saya tidak melakukan apapun selain mengumbar aib? Tulis Muhammad Gaza Al-Ghazali. Gaza menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya belakangan waktu terakhir adalah salah. Saya tidak akan melakukan pembenaran terhadap apa yang saya lakukan. Ya, cara yang saya lakukan ini salah. Saya minta maaf kepada semuanya. Saya minta maaf atas kehebohan ini. Saya minta maaf kepada pihak manapun yang merasa dirugikan, ujarnya. Namun, sebelum membongkar aib ayahnya, Gaza mengaku sudah melakukan berbagai cara agar A'agim bersikap baik kepada ibunya. Mulai dari diskusi hingga meminta bantuan ulama untuk menasehati A'agim. Namun, izinkan saya menyampaikan, meskipun cara ini bukanlah cara yang tepat, tapi ini cara terbaik untuk saat ini yang bisa saya lakukan. Diskusi sudah, debat sudah, bicara dalil sudah, bicara qaul ulama sudah, meminta nasihat kepada ulama sudah, meminta ulama untuk menasehati sudah, meminta bantuan kerabat sudah, meminta bantuan orang yang dihormati sudah, menyiapkan pengacara sudah, dan berbagai hal lainnya, ucapnya. Sayangnya semua usaha itu sia-sia. Gaza justru dinilai sombong dan durhaka, sementara Teh Ninih semakin dihujat oleh warganet. Kemudian Anda berbicara kepada saya tentang dosa jariah. Justru bagus dong. Semua dosa yang ayah saya lakukan kepada ibu saya, sekarang saya yang menanggung dosanya. Kurang berbakti apa saya? Kata Gaza.